Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di belakang saya sudah ada sebuah rumah modern tropis dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi. Dan dengan luas lahan yaitu 220 meter persegi atau sekitar 10 kali 22 meter. Setelah 1,5 tahun proses pembangunan, ya kita bisa kemudian berhasil membangun rumah ini, rumah modern tropis yang berada di Jakarta Selatan. Ya, sekedar info teman-teman bahwa rumah ini terdiri dari 4 kamar tidur dan plus 3 kamar tidur asisten di bawahnya. Dan teman-teman pasti penasaran rumah megah ini seperti apa dalamnya dan experience untuk memasuki rumah ini seperti apa. Yuk ikuti terus kita videonya. Ya, kita mulai dari pembahasan fasad dari rumah ini ya. Teman-teman, kita tahu bahwa rumah ini lebarnya itu 10 meter ya. Dengan jumlah lantai yaitu 3 lantai. Dan di bawah si Bambu Studio membagi, yaitu ini area servis nantinya ya. Di bawah, di lantai 2 itu adalah ruang semi publik. Lalu yang di lantai ketiga yaitu ruang dengan private ya. Daripada fasad teman-teman kita bisa ngeliat bahwa pada rumah ini nggak ada pagar ya. Jadi langsung dari carport terus menuju ada taman. Ini buat calisthenics pull up ya, untuk olahraga di pagi hari. Dan ini berbatasan langsung dari konteks lahannya dengan area fasum. Ada tempat buat olahraga ya di sore hari gitu. Nah teman-teman, dari ini karena menghadap ke area utara, tapi ada sinar matahari yang masuk sehingga kita harus ngeblok fasad dari rumah ini menggunakan kisi-kisi besi ya itu. Jadi kisi-kisi besi yang menjorok ke atas daripada bangunan ini itu menambah kesan cantik rumah ini. Lalu yang kedua ada permainan-permainan juga ya, kisi-kisi. Lagi-lagi permainan kisi-kisi yang cantik dari besi. Ini juga menambah kesan vertikal dari rumah ini ya. Kelihatan banget kemegahan dari rumah ini, ngelihat bahwa proporsi dari rumah ini cukup cantik yang dimainkan oleh si bambu. Jadi antara tinggi dengan lebar bangunannya itu pas gitu ya. Dari sini kita bisa lihat ada perpaduan permainan warna coklat ya. Itu ada roster, lalu kemudian ada batu andesit di sini, lalu dipadu-padankan dengan tanaman. Ini menambah kesan cantik rumah. Terus kemudian kalau kita masuk ya, ini ada area carport untuk 2 buah mobil dan ada kanopi yang sengaja memang disisakan untuk udara ya. Kita tahu bahwa ini nantinya akan banyak sekali asisten berkumpul gitu, sehingga memang kanopi ini tidak dibiarkan maju sampai ke depan. Jadi supaya apa? Supaya sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk ke area lantai 1 ya di bawah ini. Dan ini juga teman-teman ya, lihat bahwa tinggi daripada kanopi dengan paduan PVC kayu menambah kesan cantik rumah. Di sini teman-teman kita bisa ngelihat bahwa dinding carport ya dimainkan, terus ada tali air. Ini perpaduan finishing yang cantik banget. Terus kemudian ininya juga ya dibikin memang supaya ada aliran udara masuk untuk beberapa kamar asisten yang nanti ada di bawah. Kalau mau masuk kita harus melalui tangga yang ada di samping sini. Ayo kita masuk yuk. Nah ini experience ketika kita memasuki rumah ini ya. Jadi ada kisi-kisi dulu nih. Ada kisi-kisi dari besi, lalu kita bisa ngelihat taman yang ada di samping. Ini sengaja ya dibolongin gini supaya kita bisa ngelihat dulu nih area taman yang ada di samping sini. Jadi ketika masuk ada experience-nya dulu gitu. Angin tuh kerasa ya, anginnya kerasa banget untuk masuk rumah ini. Nah ini area untuk masuk ke dalam rumah, dan di sini sudah disediakan untuk melepas sepatu sebelum kita masuk, dan ini sudah disediakan area-area duduk untuk melepas sepatu. Dan kalau misalkan kita, ini kan ada area fasum nih, area samping, nah kita bisa melihat ya ada orang yang memang main-main gitu. Jadi masih koneksi antar warga ya, antara warga sebelah sama kemudian di rumah ini cukup terjalin dengan baik. Nice ya. Dari area teras ini, Bambu Studio memadu padankan ya beberapa permainan kayu dan andesit yang cukup menarik sekali gitu.
kita masuk tapi harus lepas sepatu dulu. Saya lepas sepatu dulu ya, bentar ya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah ini permainan pintu ya, dimainkan si Bamboo Studio. Ada pintu kayu dengan smart door lock, mantap sekali ya rumah ini. Dan ini dia area foyer rumah ini ya, serasa masuk ke hotel. Kita benar-benar ngerasain kayak masuk ke hotel ya. Ini adalah lobby hotel. Jadi permainan antara lampu, terus kemudian pemilihan interior dan warna kayunya ini cukup menarik banget ya. Dan ini ada ruang tamu ya. Sebetulnya ini furniturnya belum sesuai dengan desain, tapi insya Allah nanti kita akan coba sesuaikan. Nanti pemilik bisa memilih sofa yang sesuai kita desain. Ruang tamu ini luasnya hanya sekitar 3x3, tapi kemudian ada beberapa buah jendela yang memang bisa kita lihat ya. Ini bisa tadi ke area yang tangga sebelah, dan ini area tangga yang satunya lagi. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang masuk ke dalam rumah. Nah ini juga dilengkapi dengan AC ya di ruang tamu ini, keren. Dan ini ada powder room ya teman-teman. Nah ini untuk powder room ya, untuk tamu. Jadi dilengkapi beberapa, ada kloset, terus kemudian ada wastafel. Ini ada tempat wudhu ya untuk sholat. Setelah di powder room, kita masuk ke area kamar tidur tamu. Nah ini adalah kamar tidur tamunya teman-teman. Wah, kesan mewah ya hadir di kamar tidur tamu, seperti layaknya di hotel bintang 4 tentunya. Permainan interior, padding pada dinding, terus kemudian juga ini dipannya seperti ini. Ini nanti tinggal di-sprayin jadi mantap nih ya. Ini ada warna-warna fabric seperti ini. Lalu kemudian dilengkapi juga dengan lemari dan meja. Lengkap sekali ya. Kalau berada di rumah ini layaknya seperti berada di hotel. Dan kamar ini memiliki satu buah kamar mandi ya teman-teman. Nah ini adalah kamar mandinya. Nah kamar mandinya juga cukup proper ya. Untuk kamar tidur tamu terdiri dari kloset, lalu kemudian juga ada wastafel, ada juga shower ya untuk area kamar tidur tamu ini, lalu kemudian juga dibatasi oleh tempered. Nice. Nah kita bisa melihat pemandangan ya dari sini. Ada kolam renang guys. Luar biasa. Sebelum ke belakang ya, kita masuk dulu ke area musola yang wah ini musola yang menambah khusyuk ketika memang beribadah sunnah nih di rumah Anda ya. Jadi ketika tamu mau sholat atau enggak keluarga sholat itu sholatnya di sini nih. Enggak terlalu besar tapi kemudian cukup dan sangat cantik banget musolanya. Permainan plafon dihiasi dengan warna gold. Ini juga ada warna gold. Ini juga ada warna gold, kayu dengan fabric ya. Warnanya juga abu-abu. Mantap sekali ya berada di musola yang memang didesain oleh si Bamboo Studio dengan luasan sekitar 3 meter kali 3 meter. Dahsyat. Dan ketika masuk musola itu, ini udah nandai nih identitas musola ya. Dengan ukiran kayu seperti ini dengan ornamen dan bentuk pintu masuknya yang memang seperti dibuat kubah gitu ya. Ini adalah dapur bersih ya. Setelah dari musola kita ngelihat dapur bersih. Ini bagus. Jadi si dispenser kita tutup, cover, terus kemudian juga ini ada microwave ya. Benar-benar di cover, cantik banget. Terus kemudian kulkas, dan ini rak-rak penyimpanan kompartemen-kompartemen. Dibikin warna abu-abu dengan perpaduan warna hitam. Cukup menarik rumah ini ya.
Ini dapur bersihnya juga punya sirkulasi udara dan cahaya yang baik nih menuju ke area bawah ya. Jadi kalau misalkan kita mau masak-masak gitu ya, selain ada ini ada cooker hood, ini juga ada udara ya, udara dan cahaya melalui jendela yang ada di samping gitu. Nah ini islandnya teman-teman. Dan ini adalah ruang keluarga dari rumah ini. Wah cukup menarik ya. Ruang keluarganya juga cukup besar, proper dengan sofa yang pemilihannya juga mantap banget, proper banget untuk sebuah rumah. Nah ini adalah area ruang keluarga yang ketika kita buka gitu ya jendelanya, ini ada suara air gemericik ya, air terjun yang memang wah experience yang luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ada di ruang keluarga pengen ngedengerin suara air ya, wah ini benar-benar dimanjakan nih kita ya. Udah dimanjain sama mata, terus kemudian telinga kita, terus kemudian dengan sentuhan-sentuhan yang luar biasa ya, dengan sofa ini impor nih. Ini rumah yang memang diidam-idamkan oleh semua orang tentunya ya. Berada di ruang keluarga ini cukup betah banget ya. Ada udara masuk ke sini, ada kolam renang, terus kemudian kita bisa memiliki ruang keluarga yang luas, ada dapur bersih, ada musola, dahsyat sekali teman-teman. Nah ini adalah kolam renangnya ya, kolam renang yang berukuran sekitar 7 kali 3 meter ya, cukup untuk kita bisa menikmati olahraga gitu di pagi hari atau enggak di sore hari ya. Bersama keluarga, rekreasi, staycation di sini aja gitu di rumah. Dan di kolam renang ini punya fitur yaitu waterfall ya, air terjun, gemericik air. Walaupun nggak seperti air terjun banget, tapi gemericik air ini cukup banget menambah segar suasana daripada rumah ini. Dan secara visual juga ngerasa banget bahwa ini rumah yang luar biasa ya. Di area kolam ini juga terdapat ada ruang santai dan ini dihiasi oleh ruang bilas ya teman-teman. Ini adalah ruang bilasnya. Masih bisa ditutupi oleh kisi-kisi dari besi ini ya. Dan dari kolam ini kita bisa ngelihat nih ada area yang ke lantai 1 ya, ke bawah sama ke lantai 3 ya, yang ada di atas. Jadi ini sengaja habis kaca agar kita bisa tahu siapa yang lewat lagi di area tangga. Semua tangga dibikin seperti itu ya. Jadi di tangga tadi yang di ruang tamu kita bikin juga. Terus kemudian di area kolam juga ngelihat ketika masuk ada tangga, kita bikin kaca. Jadi kita bisa tahu siapa yang lewat. Mantap. Oke. Nah ini permainan dari interior rumahnya, lihat ada garis plafon warna coklat menandakan bahwa rumah ini tuh arahnya seperti ini gitu. Dan ini ada area foyer lagi yang mana area foyer ini ya ada permainan-permainan yang dimainkan oleh desain interior daripada si bambu. Ada ornamen ke musola, terus kemudian dipadu-padankan juga dengan kaca bevel seperti ini ya. Dan ini adalah area foyer yang nantinya kita menuju ke lantai 1 dan transisi ke lantai 3 yaitu lebih ke private lagi gitu. Kita naik ya ke lantai 3 yuk. Di lantai 3 ada juga ruang keluarga ya. Ruang keluarga yang cukup proper. Jadi kalau misalkan mager ke bawah ya kita bisa juga menikmati duduk-duduk atau enggak hiburan bersama keluarga di sini karena ini adalah ruang untuk private-nya ya di lantai 3. Di lantai 3 ini punya 3 kamar ya teman-teman. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama mungkin. Nanti ada di sini. Nah, mantap ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama nantinya. Seperti ini ada meja, terus kemudian meja belajar ya.
Ini mempunyai sirkulasi udara ke arah samping sini dan area yang ke arah ke timur, teman-teman. Dilengkapi dengan lemari yang cukup besar, ini proper banget. Dan juga soft close tentunya. Terus kemudian ini ada kamar mandinya. Kamar mandi yang cukup proper ya. Ini dilengkapi dengan kloset, terus kemudian ada wastafel, ada juga shower. Nice. Dan ini padding yang didesain oleh si Bamboo Studio. Ada lampu LED strip, nambah kesan cantik dari kamar tidur anak yang pertama. Kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang keduanya, teman-teman ya. Ini nanti disediakan nih untuk kamar tidur anak yang kedua. Tinggal ada kasurnya nanti di sini. Dan kamar tidur anak yang kedua ini juga punya kamar mandi juga ya. Jadi setiap kamar itu dilengkapi oleh kamar mandi ya, semuanya gitu. Mantap. Jadi tidak rebutan. Lanjut, kita ke kamar tidur utamanya, teman-teman. Nah, ini adalah kamar tidur utama yang cukup luas. Wah, enak ya berada di kamar tidur utama ini gitu. Kita punya akses menuju ke balkon sebetulnya ini. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bahwa di sini ada area untuk menuju ke balkon untuk santai-santai gitu. Nah, ini adalah area balkon. Anginnya luar biasa ini. Kita bisa memandang kota Jakarta Selatan, main. Ya. Dan kita bisa ngelihat juga area pasung yang ada di bawah gitu sambil lihat olahraga. Terus kemudian kita ke sini, yuk masuk. Ini juga punya pemandangan juga ya ke arah kolam renang yang ada di belakang rumah ini ya. Dahsyat. Permainan interior juga cantik banget ya, backdrop dinding, ada padding, terus kemudian permainan kisi-kisi kayu, lalu dipadu-padankan juga dengan kaca berwarna hitam. Ini cukup cantik ya desain interior dari rumah ini. Selanjutnya ini area walk-in closet untuk menyimpan perlengkapan alat baju-baju ya. Lalu kemudian ini ada kamar mandi yang cukup megah, teman-teman. Ya, dilengkapi dengan kloset, terus kemudian wastafel. Lalu ada shower dan ada bathtub yang megah banget ya. Ini kalau kamar tidur utama ini udah bintang 5 nih. Dahsyat ya, keren. Lanjut, kita menuju ke area belakang rumah ya. Di belakang rumah ini adalah area hobi nantinya. Di ruang keluarga sini juga ada dapur bersih ya, dilengkapi dengan kulkas. Terus kemudian kalau misalkan mau minum nggak perlu jauh-jauh ke bawah, tinggal sini aja. Ini ada dapur bersihnya, teman-teman. Dan ini adalah area untuk kita berolahraga ya di rumah ini. Jadi berolahraga santai, itu bisa menikmati kolam renang. Lalu kalau misalkan kita mau treadmill ya, nge-gym, ini adalah area gymnya ya. Area gym. Nah, ini adalah area gym dari rumah ini. Ada buat entertainment ya, untuk hiburan di sini. Terus kemudian treadmillnya udah sedia, alat golf. Terus kemudian ada dumbbell. Mantep ya. Ini bisa juga lihat tuh. Ya. Jadi ketika kita nge-gym kita bisa ngelihat aktivitas di lantai 2
kemudian dan lantai 3. Jadi konektivitas dari ruangannya juga cukup menarik ya. Ini bisa dibuka teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuka. Jadi kanopinya bisa dibuka dengan alat putar seperti ini. Untuk menuju apa? Menuju ke area servis yang ada di atas itu ya, untuk maintenance rumah. Kita belum ke lantai 1. Kita ke lantai 1 yuk. Nah, teman-teman, apa rasanya berada di rumah ini? Coba komen ya di bawah. Apa yang teman-teman rasain ketika melintas ngelihat rumah ini gitu. Dahsyat ya. Nah, ini adalah kita experience untuk menuju ke lantai 1-nya ya. Oke. Nah, ini kita bisa ngelihat kolam renang ya ketika masuk dari lantai 2 ke lantai 1. Dan di sini juga kita bisa ngelihat area garasinya ya, konektivitasnya mantep ya. Konektivitasnya. Nah, ini adalah dapur kotornya teman-teman. Nah, ini adalah area servis rumah ini ya. Ini dapur kotor yang untuk masak-masak berat nih ada di sini ya. Masak-masak berat. Jadi punya kompartemen penyimpanan. Ini untuk cuci-cuci di kulkas ya. Ada kulkas lagi, jadi ada 3 kulkas di rumah ini. Dahsyat ya. Dan ini adalah area untuk cuci jemurnya ya. Nah, area cuci jemur di sini terpisah. Punya sirkulasi sampai ke atas ya. Dan ini outdoor AC kita bener-bener letakin di sini supaya memang tidak terlihat dari luar. Nice gitu. Ini adalah area gudang ya, isinya mesin-mesin kolam renang. Dan ini adalah area garasi rumah ini ya. Cukup untuk 2 buah mobil dan beberapa buah motor. Dan ini adalah ruang asisten. Jadi asisten ini adalah kamar tidur untuk ini ya, driver nanti di sini dilengkapi dengan AC ya. Terus kemudian ini ada kamar mandinya. Ini ada kamar mandinya. Terus kemudian ini juga sama ya. Ini ruang untuk kamar tidur asisten. Dan ini ada sirkulasinya kok teman-teman. Ini ada sirkulasi nanti ke arah samping sana. Ini untuk kamar tidur asisten yang kedua, dan ini juga punya kamar tidur asisten yang ketiga nanti di sini ya. Dilengkapi dengan AC juga. Nice ya, mantap. Itu dia teman-teman ya. Kita lanjut ke depan yuk. Oke teman-teman, itu dia tadi kita sudah keliling-keliling rumah ini, rumah modern tropis yang berada di Jakarta Selatan, teman-teman. Sekedar info bahwa luas lahan dari rumah ini adalah 10 kali 22 dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi. Nah teman-teman, ini adalah hasil daripada karya desain si Bambu Studio dengan desain interiornya juga ya oleh si Bambu Studio. Nah teman-teman yang memang ingin memesan jasa desain si Bambu Studio, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan teman-teman silahkan untuk kemudian main-main ke sosial media kita, yaitu di Instagram dan juga TikTok. Dan makasih banget yang udah nonton. Tunggu terus video vlog project daripada si Bambu Studio. Siapa tahu kita akan berkunjung ke kota Anda. Dan terima kasih yang sudah menonton daripada video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.